Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Dimensi Nisan, channel yang membawakan sebuah cerita horor berdasarkan cerita nyata. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang bikin kamu tercengang dengan kisah ini. Mari kita mulai. Judul Pertemuan di Jalan Pulang. Desa Wonosari di daerah perbukitan Kebumen dikenal sebagai desa yang damai. Udara sejuk, suara burung masih setia menyapa pagi, dan masyarakatnya religius. Setiap malam Jumat Kliwon, para warga mengadakan rutinan tahlil dan doa bersama, mengenang arwah para leluhur dan mendoakan keselamatan seluruh kampung. Di desa itu tinggal dua anak remaja yang bernama Bayu dan Nanda. Mereka sahabat sejak kecil. Dulu mereka pernah hilang selama 3 hari di usia 8 tahun. Saat ditemukan, mereka hanya duduk di tepi sungai dalam keadaan bingung dan linglung, seakan baru kembali dari dunia yang berbeda. Namun setelah kejadian itu, keduanya tumbuh sehat seperti biasa. Meski kadang mereka mengaku masih sering bermimpi aneh. Malam itu, selepas tahlilan di langgar kecil dekat balai desa, Bayu dan Nanda merasa masih segar. Malam cerah, angin tidak terlalu dingin, dan langit tampak seperti bertabur intan. Jogging yuk, ajak Nanda tiba-tiba. Sekarang, ini sudah jam 9, Nat, jawab Bayu. Justru enak, jalan sepi, angin segar. Kita keliling lapangan aja, gak jauh kok. Setelah saling tatap dan tertawa kecil, mereka pun setuju. Mereka berlari kecil melewati gang-gang sempit desa, menyusuri pematang sawah yang membelah area perbukitan sambil membahas hal-hal remeh tentang bola, tentang sekolah, dan tentang masa depan. Namun saat mereka hendak kembali ke arah rumah, mereka melewati jalan kecil yang jarang dipakai, jalan yang mengarah ke hutan kecil dan dikenal warga sebagai jalur belakang kebun cengkeh. Di sanalah mereka melihatnya. Seorang perempuan berdiri diam di bawah pohon randu besar. Rambutnya panjang menjuntai hingga tanah, mengenakan kain putih kusam yang tertiup pelan oleh angin. Wajahnya tak jelas, tertutup bayang-bayang. Namun anehnya, Bayu dan Nanda tidak takut. Ada perasaan tenang, seolah sosok itu bukan ancaman. Bayu mendekat perlahan. Permisi Bu, apakah Ibu tersesat? Sosok itu terdiam, namun seolah tersenyum. Bukan senyum jahat, melainkan damai. Tiba-tiba Nanda menahan lengan Bayu. Ia menatap lekat ke arah perempuan itu, lalu berbisik. Bay, kamu ingat nggak waktu kita hilang dulu? Bayu terdiam, ingatannya pun perlahan terbuka. Ia teringat samar akan perempuan berambut panjang yang menuntun mereka ke gubuk kecil di dalam hutan, memberi makan singkong dan air sungai, dan mengajarkan mereka lagu-lagu Jawa lama. Waktu itu mereka tidak merasa hilang, mereka hanya merasa sedang dijaga. Dan perempuan itu mirip dengan yang mereka lihat malam ini. Sosok itu kemudian melangkah pelan, tidak menyentuh tanah. Angin seolah berhenti berhembus. Bayu dan Nanda hanya bisa menatapnya, sampai perempuan itu menghilang di balik kabut tipis yang entah dari mana munculnya. Bay, kamu lihat? Iya, aku rasa dia yang menolong kita dulu. Mereka tidak merasa ketakutan, justru hatinya penuh rasa damai dan haru. Seakan sebuah teka-teki lama
yang selama ini mengganggu mereka tentang siapa yang menjaga mereka dulu saat hilang akhirnya terjawab. Sesampainya di rumah, mereka hanya diam. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan. Mereka tidak ingin menceritakan pada siapa-siapa. Ini adalah rahasia kecil yang hanya mereka berdua tahu. Namun sejak malam itu, Bayu dan Nanda berubah. Mereka jadi lebih sering membantu warga, lebih rajin beribadah, dan lebih menghargai orang tua. Seolah pertemuan malam Jumat Kliwon itu mengingatkan mereka akan nilai kehidupan, tentang ketenangan, dan bahwa di dunia ini ada sesuatu yang tak selalu bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Kini bertahun-tahun telah berlalu. Bayu menjadi seorang guru dan Nanda menjadi relawan sosial. Mereka sering tertawa saat mengingat masa kecil mereka. Dan kadang saat melewati pohon randu besar di ujung desa, mereka berhenti sebentar. Diam, tersenyum, dan menunduk hormat. Bukan karena takut, tapi karena rasa terima kasih kepada sesosok tak bernama yang pernah menjadi mereka. Bukan karena takut, tapi karena rasa terima kasih kepada sosok tak bernama yang pernah menjaga mereka.